Materi IPA kelas 7 semester 1, pengukuran. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Terus juga kita akan membahas satuan sistem internasional. Pengertiannya, satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran. Ya, pada video yang sebelumnya ya kita sudah membahas ya bahwa yang namanya pembanding dalam pengukuran itu adalah disebut satuan. Nah, ada dua jenis satuan. Yang pertama adalah satuan baku, yaitu satuan yang nilainya tetap. Jadi maksudnya apa? Siapapun yang mengukur, ya itu pasti nilainya sama, tidak berubah. Ya. Nah, yang satu jenis yang lainnya adalah satuan tidak baku, yaitu satuan yang nilainya berubah-ubah. Nah, ini kalau seperti ini, berarti alat pembandingnya itu tidak tetap, ya, bisa berubah. Contohnya jengkal, ya, contohnya jengkal tangannya bisa satu besar, satu kecil, ya, lengan, ya, bisa juga lengannya panjang, lengannya pendek. Makanya disebut nilainya berubah-ubah. Satuan baku, satuan yang sudah disepakati secara internasional, ya, makanya disebut baku, ya, karena sudah ya diterima secara internasional untuk digunakan dalam kita melakukan pengukuran, sehingga tidak terjadi perbedaan hasil pada saat pencatatan data, ya. Nah, pengukuran dalam IPA itu penting sekali, ya, itu ketelitian, ya. Perbedaan hasil itu berarti tidak teliti. Contoh satuan baku. Nah, kalau kita gunakan pengukuran panjang, lebar, tinggi, satuan baku yang mungkin kita pakai satuan meter, sentimeter, kilometer. Kalau kita mengukur massa, ya kita gunakan satuan bakunya kilogram, bisa juga gram. Kalau kita mengukur waktu, kita bisa gunakan satuan detik, menit, atau jam. Itu pasti semuanya sama. Untuk suhu badan, misalkan kita bisa gunakan satuan bakunya Celcius. Tadi kita membahas tentang satuan baku, nah saat ini kita lihat tentang satuan tidak baku. Satuan tidak baku biasanya digunakan untuk memperkirakan kondisi suatu benda secara cepat, ya, hanya memperkirakan secara cepat. Ya, hanya menaksir secara cepat, ya, tidak membutuhkan keakuratan hasil pengukuran. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya memperkirakan suhu badan seseorang, panas atau normal, ya. Itu biasanya kita cukup tempelkan telapak tangan ke dahi orang tersebut. Atau kita memperkirakan, ya, tinggi pohon, terus kita maju, kita berdiri dekat pohon tersebut, oh kira-kira tingginya 2 kali tinggi saya. Nah, itu memperkirakan. Nah, itu pakai satuan tidak baku bisa. Tapi kalau mau akurat pengukurannya ya harus pakai alat ukur yang punya satuan baku. Seperti termometer untuk mengukur suhu badan, untuk mengukur panjang benda, itu pakai penggaris. Oke? Nah, ini contoh satuan tidak baku. Kalau kita mengukur panjang, lebar, atau tinggi, kita bisa pakai satuan tidak bakunya jengkal, tongkat. Nah, tongkatnya kan beda-beda, ya. Kaki, ya kaki orang beda-beda juga. Massa kita bisa bandingkan dengan massa batu, ya. Waktu kita bisa katakan, ya, oh sebentar, oh lama. Ya, suhu juga panas, dingin, hangat, ya. Itu contoh satuan-satuan tidak baku. Jadi jelas, ya, di pengukuran di IPA itu kita gunakan satuan baku. Jadi yang kita lihat di sini adalah sifat satuan baku saja, ya. Satuan tidak baku ya kita tidak usah bicarakan lagi. Ya. Sifat satuan baku yang pertama sifatnya universal. Universal itu artinya apa? Di semua negara di seluruh bumi ini ya itu sama nilainya, ya. Nilai tidak berubah, ya, tidak mudah berubah. Ya, kita ukur di sini 1 meter, di tempat lain ukur juga 1 meter. Ya, memiliki sistem metrik yang berdasarkan sistem desimal. Jadi sistem metrik itu sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Kita akan bahas lebih lanjut tentang sistem desimal ini pada video yang berikutnya. Dari satuan-satuan baku
yang diterima secara universal, yaitu dipilih untuk setiap dimensi pengukuran itu, ya, satu satuan yang ditetapkan sebagai sistem internasional. Nah, apa sih satuan sistem internasional itu? Satuan sistem internasional itu adalah satuan standar fisika, ya, dalam perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan keilmuan, ya, keilmuan. Seperti untuk makalah ilmiah, penelitian, dan riset. Ya, jadi untuk kita menulis jurnal ilmiah, nanti kalau kamu sudah besar, ya untuk kita meneliti suatu penelitian IPA, ya kita menyelidiki, ya itu kita gunakan satuan SI supaya setiap orang yang baca itu langsung sama pemikirannya, ya dalam melihat satuan yang kita gunakan, ya. Nah, ini adalah contoh satuan sistem internasional. Untuk panjang dipilih meter, lambangnya M kecil. Ya, untuk massa yang dipilih adalah kilogram, ya lambangnya kg. Untuk waktu dipilih satuan sistem internasionalnya adalah second, ya lambangnya S. Untuk suhu bukan Celsius ternyata satuan internasionalnya, ya tetapi Kelvin, ya lambangnya K besar. Selesai pembahasan kita tentang satuan baku, satuan tidak baku, dan satuan sistem internasional. Ya, untuk refleksi pertemuan kali ini, kita lihat ya, kita menggunakan satuan baku dalam melakukan pengukuran. Kenapa? Karena nilainya selalu tetap. Nah, untuk setiap jenis satuan baku, ya untuk setiap dimensi, ya dimensi pengukuran, dipilih satu satuan baku sebagai satuan sistem internasional. Ya, untuk apa? Untuk standar pengukuran dalam penelitian IPA. Nah, untuk tugas mandiri kamu, yang pertama, tuliskan pendapatmu tentang perbedaan. Ini perbedaan melakukan pengukuran dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Ya. Apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing satuan yang kita gunakan? Kalau pakai satuan baku, keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Kalau pakai satuan tidak baku, apakah ada keuntungannya? Ya, kerugiannya apa? Gitu ya. Nah, itu kamu tuliskan pendapatmu. Ini contoh lembar jawaban kamu bisa bikin seperti ini. Ya, supaya lebih gampang untuk dibacanya. Oke? Tugas yang kedua, jelaskan, kamu jelaskan ya, mengapa harus ada standar satuan, dalam hal ini satuan sistem internasional, dalam pengukuran yang berhubungan dengan penelitian IPA atau tulisan-tulisan tentang sains, ya tulisan-tulisan yang berhubungan dengan IPA, ya jurnal, tulisan ilmiah, begitu ya, kamu jelaskan. Kamu bisa tuliskan jawaban kamu dengan format seperti ini. Oke? Nah, selesailah tugas mandiri kita pada video kali ini. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!